Baiklah sahabat-sahabat musik, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menguasai chord atau kunci dengan cepat ya. Tapi sebelumnya itu saya sarankan sebaiknya kamu harus hafal dulu tangga nada agar memudahkan kita nanti untuk menentukan chord atau kunci. Jadi pada saat bermain keyboard atau piano ada 6 kunci dasar yang mutlak harus dikuasai dan dihafal ya, dimana 3 kunci itu adalah mayor dan 3 kunci lainnya itu adalah minor. 3 kunci mayor itu diantaranya yaitu kunci C mayor, yang kedua kunci F mayor, yang terakhir itu kunci G mayor. Nah, kalau untuk minornya itu ada 3. Yang pertama itu kunci A minor, yang kedua itu kunci D minor ya, yang ketiga itu kunci E minor. Bentuknya itu agar terbentuk menjadi sebuah chord kita harus hafal. Kalau saya sering ajarkan ke anak-anak ya, itu saya sebut bumbunya. Bumbu kunci C mayor itu apa saja, ibaratnya seperti masak, bumbunya pasti ada gitu kan. Nah, itu juga dengan chord, bumbunya ada. Contohnya C mayor, bumbunya itu adalah nada C atau nada Do atau nada angka 1. Yang kedua itu nada Mi ya, atau nada E atau nada angka 3. Yang bumbu terakhir itu nada G atau nada Sol atau nada angka 5. Nah, inilah bumbu untuk kunci C. Kunci C ya, kunci C. Oke. Untuk kunci mayor yang kedua yaitu kunci F mayor. Bumbunya ini harus dihafal juga, yaitu nada F, lalu nada A, lalu nada C, atau nada Fa, nada La, dan nada Do, atau nada angka 4, nada angka 6, dan nada angka 1. Itulah bumbu untuk chord atau kunci F mayor. Jelas ya? Oh, terakhir ya. Terakhir itu kunci G mayor. Nah, G mayor ini juga ada bumbunya ya, yaitu nada G, nada B, dan nada D, atau nada Sol, nada Si, dan nada Re, atau nada angka 5, angka 7, dan angka 2. Itulah kalau G mayor. Yang jenis kedua yaitu kunci minor. Kunci minor yang pertama adalah A minor. Bumbunya yaitu nada A, nada C, dan nada E, atau bisa dibilang nada La, nada Do, dan nada E, atau nada angka 6, nada angka 1, dan nada angka 3. Seperti itu dia. Selanjutnya untuk kunci minor yang kedua yaitu D minor. D minor itu bumbunya apa aja, yaitu nada D, nada F, nada La, atau nada D, atau nada angka 2, nada angka 4, dan nada angka 6, atau nada Re, nada Fa, dan nada La ya. Inilah dia. Nah, kunci minor yang terakhir yaitu nada
kunci E minor ya. Kunci E minor itu bumbunya nada E, nada G, dan nada B, atau nada Mi, nada Sol, dan nada Si, atau nada angka 3, angka 5, angka 7. Nah, itulah untuk kunci E minor. Bagaimana penerapannya di papan tombol atau tuts pada keyboard ini ya? Itu kalau versi saya, kalau untuk kunci C, saya biasa menggunakan jari kelingking, lalu jari tengah, lalu jari telunjuk, seperti ini dia. Ya, polanya sama aja. Untuk kunci F polanya juga sama. Untuk kunci G pola jarinya juga sama. Nah, ini ya. Ini kunci F, ini kunci G, ini tadi kunci C mayor ya, sama. Di sini juga sama ya. Nah, lalu untuk latihannya bagaimana? Ya seperti ini aja, diulang-ulang sampai jari-jari kamu benar-benar merasa sudah lentur, tidak gagap ya. Ya, diulang-ulang saja, terus diulang-ulang sampai kamu bosan, sampai kamu tuh rasa-rasanya pingin banting ini keyboard. Ya memang harus seperti itu. Tidak ada yang instan-instan ya, sahabat-sahabat musik sekalian. Semua harus dengan latihan keras. Ini diulang-ulang seperti ini aja ya. Lalu untuk minornya juga sama. Ini kan D, kita buat dulu yang A minor ya. Polanya ini. Ini A minor ya. Baru ke D minor, baru ke yang E minor. Pola jarinya juga sama, jadi nggak perlu ribet-ribet. Ini saja pun sudah bisa untuk berlatih. A minor, D minor, E minor, A minor, D minor, E minor, A minor, D minor, E minor. Kan A minor ya. Bumbunya tadi A, C, E. D minor, D, F, A. E minor, E, G, B. Itu tadi untuk tangan kiri. Bagaimana kalau di tangan kanan? Ya kalau di tangan kanan ini yang saya sarankan seperti ini. Jadi jari telunjuk itu, jari jempol itu nada C, nada E jari tengah, nada G itu jari kelingking ya. Oke, untuk latihannya pun juga sama aja. Kalau ke F nih tetap aja polanya seperti ini, nggak usah banyak-banyak berpindah. Ya, D minor juga seperti itu. Ini kan E minor, A minor, ini A minor, simple aja. Nah, tapi kalau yang saya sarankan lagi, alangkah baiknya model jari itu seperti ini aja. Jari ini kosong, sama kayak ini tadi, ada di ujung jari itu. Kalau yang tadi ujungnya ini jempol ya, ini kan, ini kosong ya, tanpa penekanan. Nanti fungsinya ada. Tujuan kalau saya pribadi, tujuannya agar bisa menjangkau nada yang agak di atasnya. Itu juga ini kan. Nah, jadi lebih indah dia gitu kalau ada yang jari yang kosong untuk bisa menjangkau nada. Ya. Yang berikutnya mungkin kamu pernah juga melihat ya. Para pemain keyboard atau piano itu bentuknya tidak seperti yang saya katakan. Mungkin ada yang bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk kunci C ya, tidak masalah. Ini kan kunci C ini kan, tidak masalah. Karena saya sarankan di sini kan.
Ini seperti ini dia, tidak masalah ya. Yang penting ingat bumbunya tidak boleh berubah ya, bumbunya tidak boleh berubah. Ibaratnya kalau mau memasak nasi goreng, mau bawangnya duluan yang dipotong atau disiapkan, atau bawang merahnya, bawang putih, mau kunyitnya, mau merica, tidak masalah. Yang penting bumbunya tidak berubah. Apa bumbunya tadi? C, E, G kan, tidak masalah. Atau ada yang seperti ini kan, ini juga kunci C. Ini bumbunya C, E, G atau C, C, E, G kan, nggak berubah dia, nggak berubah. Kalau dia agak ke atas pun juga sama ya. Ini tidak masalah. Atau dari jari kanan kan, seperti ini kan, bumbunya tidak berubah. Ini bumbu kuncinya untuk C mayor tidak berubah, C, E, G. Begitu juga dengan kunci lainnya ya, seperti ini. Sekarang kita ke F yang dasarnya. Kalau perubahan bentuknya seperti ini, F, A, C, tidak masalah. G juga gitu, G, B, D, tidak masalah itu ya. Kalau di sini juga boleh F, A, C ya, kunci C mayor, F, A, C, tidak masalah. Yang G nya G, B, D tadi ya, G, B, D, tidak masalah yang mana. Itu tuh tergantung kita dinamisnya, gimana kita rasa enak dan nyaman, seperti itu aja, tidak masalah. Dari sini baru di sini ya, kan bunyinya sama ya, harmonisasinya sama, hanya posisi letak jari-jari saja membuat beda. Ini G mayor ya. Juga dengan jari yang ini F, F, A, C, F, A, C, F, A, C, sama, tidak masalah yang mana, tergantung nyamannya kita. Hanya saja saya sering mengkombinasikan itu semua saat bermain ya, supaya lebih nyaman aja. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau masuk di style ya, ini C ya. Kalau kita buat di sini tetap sama bunyinya kan, tidak berubah, karena bumbunya seperti yang kita katakan sebelumnya sama, jangan berubah. C, E, G kan tidak berubah. Mau buat di sini dia akan berubah itu. C, E, G. Lalu kita ke F ya. Ke F tadi bentuk dasarnya seperti ini, F, A, C ya, F, A, C. Kalau perubahan bentuknya F ini ya, tetap sama kan bunyinya kan, tetap sama F, A, C. Perubahan bentuk yang ketiga ini ya, kunci F, pasti bunyinya sama, F, A, C. Lalu kita kunci G, G, B, D. Perubahan yang berikutnya tidak berubah ya, kuncinya, suaranya tidak berubah, chordnya tidak berubah, karena bumbunya tetap sama, G, B, D, kembali ke C. Itu juga untuk yang minornya ya, D minor contohnya, ini D, F, A, tidak berubah kan, D, F, A. Atau misalnya seperti ini, D, F, A, tidak berubah juga ya, D, F, A. Kalau ke E minor juga sama-sama, E, G, B ya kan, E, G, B. Bentuk yang perubahan berikutnya seperti ini nggak berubah kan, E, G, B, E, G, B, tidak berubah ya. Baru minor yang terakhir itu A minor, ini A minor ya,
A, C, E. Perubahan yang berikutnya seperti ini, tidak berubah ya, chordnya tidak dengar, semua sama. A, C, E, tidak berubah. Nah, ya, perubahan berikutnya seperti ini, tidak berubah ya, A, C, E. Nah, seperti itu dia. Nah, ini kalau dikombinasikan tangan kanan seperti ini. Maaf ya, maaf. Ya, ke A minor ya. Lalu kita ke G, ke F, ke G lagi, ke C ya. Itulah dia kira-kira. Jadi kalau belajar kunci itu teman-temannya, sahabat musik sekalian, tidak perlu ribet-ribet aja. Kalau belajar gampang dan nyamannya saja, tapi terus diulang-ulang sehingga jari-jari kita tidak lagi merasa seperti macat gitu kan, udah lancar, barulah dikombinasikan dengan pengetahuan yang lain. Kalau dalam mengiringi, mungkin saat bermain piano, ada bentuk chord yang mungkin kamu lihat seperti ini, tidak full dia untuk jari kirinya, ya ini tidak masalah. Ini namanya kunci C bass mayor ya, kalau saya sebut seperti itu, C bass mayor. Ini kunci bass F mayor, kunci bass F mayor. Hanya 3 nada, yaitu nada F, nada C, dan nada F lagi. Lalu G bass mayor, tidak masalah. Padukan nadanya kedengaran lebih enak daripada tadi kita buat seperti ini pun seperti ada yang tenggelam gitu, kan terlalu dalam bassnya. Itu nada E. Mungkin ada juga yang kamu lihat seperti ini hanya 2 nada, tidak masalah. Ini juga bagus. Bagus ya. Kapan digunakan itu tergantung insting kita, feeling kita gimana contohnya. Kalau untuk yang D minornya seperti ini ya, bass D minor, atau begini. Yang E minornya seperti ini, E minor bass ya saya sebut. Lalu yang A minornya seperti ini, hanya 2, tidak masalah. Jadi kalau di tangan kanan kan kamu kombinasi, misalnya tangan kanan full ya, full chord, yang ini hanya bassnya saja, tidak masalah. Seperti ini contohnya, C ya, baru ke A mayor, juga indah kan didengar. Baru ke F, baru ke E minor, baru ke D minor, baru ke F lagi, baru ke G mayor ya, kemudian jatuh ke C mayor, juga tidak masalah. Itu juga boleh dimainkan model seperti itu, tergantung insting musik kita, kenyamanan kita, dan enaknya pendengaran kita, tidak masalah. Jadi teman-teman, mengkombinasikan tangan kiri dan kanan itu juga sangat perlu supaya lancar. Pelan-pelan saja seperti ini contohnya ya. Tidak banyak kan.
dua kan ke G. Jadi itu semua tergantung insting musik kita saja. Jadi untuk sahabat-sahabat musik semua mungkin masih bingung gimana kan menguasainya, diulang saja perlahan-lahan karena tidak ada usaha yang berhasil tanpa kerja keras ya. Memang harus kerja keras. Kalau misalnya teman-teman juga ada tahu yang lebih baik dari saya, itu boleh kirimkan sarannya di komentar supaya juga saya jadi perbaiki ke depannya itu bagaimana yang sebenarnya. Kan terus terang saya juga tidak pernah ikut kursus, saya otodidak murni ya, yang belajar ibarat di jalanan, dan tapi saya ingin berbagi ilmu yang saya ketahui. Nah yang tidak saya ketahui boleh teman-teman juga beri saran di kolom komentar supaya saya juga jadi tahu bagaimana mengajar teman-teman yang lainnya. Penutupnya mungkin supaya kamu lancar gitu kan, kamu boleh memainkan chord-chord itu pada lagu-lagu sederhana, contohnya lagu Burung Kakak Tua ya. Jadi pelan-pelan saja, ikuti saja ya, seperti saya sarankan, diulang-ulang nanti pasti bisa, saya yakin bisa. Seperti ini ya. Ini kunci C ya, kunci C, kunci F, kunci G, kunci D minor, ke G, ke C, tetap di C, ke F, ke D minor, ke G, ke C, ke C, tetap di C, lalu ke D minor, ke G, tetap G, lalu ke C mayor, C mayor, C mayor, ke D minor, ke F, ke G, ke F, ke C. Jadi simpel kan, untuk ngulang-ngulang aja, tidak perlu sampai bagaimana karena memang kalau di awal itu kita harus sederhana bermain musik, karena dari kesederhanaan itulah yang akan menjadi pembiasaan jari-jari kita dengan tempo, irama, notasi gitu kan, insting, feeling. Kalau mau dipaksakan itu pasti hanya akan memperlambat kita berkembang. Jadi mulai semuanya dari yang sederhana, pelan-pelan, lambat juga tidak apa-apa, yang penting pasti seperti itu dia. Jadi untuk teman-teman jangan bosan-bosan, nanti suatu saat pasti akan bisa. Terima kasih.